Soalnya ada beberapa barcode yang salah, jadi saya harus cek ulang. Sabar, nggak ngeliat loh. Antrian udah berot begini. Cepetan dong, udah jam berapa nih? Udah keburu maghrib. Ya ampun, jahat sekali sih mereka. Dikiranya aku ini apa? Pembantu mereka apa seenaknya aja bentak-bentak. Tega sekali sih orang-orang ini. Sabar dong, Bu. Cantik sekali gadis itu. Tapi kenapa dia mau jadi kasir ya? Tempat ini tidak cocok untuk dia cari duit. Kulitnya mulus, tubuhnya seksi. Dia benar-benar gadis yang potensial. Aku harus bisa memanfaatkannya. Aduh sabar ya Bu, saya ini baru kerja di sini, jadi saya belum terlalu hafal harga-harga barang di sini. Saya harus hati-hati Bu. Kalau sampai salah saya ini disuruh ganti Bu. Gaji saya di sini kecil, jadi saya nggak mungkin bikin kesalahan sekecil apapun. Bodoh amat, emang gue pikirin. Gue laporin manajer, dipecat loh. Jaga mulut kalian ya. Saya di sini memang kasir, tapi bukan berarti kalian bisa memperlakukan saya seenak kalian. Saya ini punya harga diri ya. Kalian pikir saya ini pembantu kalian? Kalian maki seenak-enaknya saja. Kalau kalian tidak suka saya layani, cari saja minimarket lain. Dina, kamu yang salah. Kamu saja yang cari minimarket yang lain. Kita lihat saja. Mana ada minimarket yang lain mau menerima kamu. Pak, saya bisa menjelaskan semuanya. Tidak perlu. Kamu sadar nggak sih? Pembeli itu adalah raja. Dan mulai sekarang, kamu saya pecat. Pak, tolong jangan pecat saya. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, Pak. Tidak perlu. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Dan sekarang, angkat barang-barang kamu. Dan saya tidak mau lihat lagi muka kamu. Keluar sekarang! Sebentar ya, Bu. Yang mana, Bu? Bagus. Ini saat yang tepat untuk masuk. Jadi aku nggak perlu repot-repot untuk membujuknya seperti biasa. Gadis ini pasti dengan mudah bisa aku ajak. Karena dia lagi butuh pekerjaan. Harusnya sudah dari dulu aku menemukan dia. Dina, kamu akan menjadi primadona yang menghasilkan banyak uang untukku. Dina, hai. Mbak, kok Mbak tahu nama saya ya? Tentu saya tahu, karena saya kan juga tadi ada di dalam. Jadi saya juga ngelihat bagaimana manajer itu ngusir dan memaki-maki kamu. Mereka itu memang orang yang tidak punya perasaan. Masa mereka mau memaki-maki dan mengusir perempuan cantik seperti kamu? Saya aja bisa kasihan sama kamu. Makasih Mbak. Saya nggak nyangka ada orang seperti Mbak yang peduli dengan penderitaan orang lain. Padahal saya lagi susah banget Mbak. Saya baru dipecat. Sudah, kamu jangan banyak pikiran. Soal pekerjaan gampang. Ada Mbak punya banyak channel yang punya banyak pekerjaan. Apalagi untuk gadis secantik kamu. Gak usah takut, ada Mbak. Yuk, mau tidak? Ya. Lihat, itu kan si Dina, Yok. Aduh, Dina ngapain sama cewek berduaan? Ya, Yok, selain Tince mencium aroma puasa, Tince juga mencium aroma kecurigaan, Yok. Curiga gimana, Tince? Itu cewek dandanannya heboh banget, Yok. Ya, tahu gak? Kalau orang dandanannya heboh kayak gitu, kalau nggak ON, kalau nggak dia CN, kalau nggak dia toge, kalau nggak dia TG, kalau nggak dia itu jeblay. Apa ya, Yok? Tince juga bingung. Pasti ini TG, Yok. Tante girang. Iya, memang aneh. Harusnya jam segini kan dia masih kerja. Tapi kenapa sudah pulang? Apa jangan-jangan dia dipecat ya? Masya Allah. Coba kita cari tahu. Ayo, kalau gitu, Yok. Sana. Oh, udah. Yoyo, si yoyo, genaplah
Seharusnya Bapak tidak main pecat begitu, Pak. Apalagi memaki di depan umum. Kasihan Dina, Pak. Itu tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menimbulkan rasa sakit hati. Ingat, Pak, orang yang terluka hatinya, dia bisa frustasi dan akhirnya bertindak nekat. Bapak, orang frustasi itu bisa sakit hati. Kalau orang sakit hati itu, sumpahnya bisa manjur. Kali-kali aja Bapak ntar besok disumpahin jadi kodok. Dandanannya kayak artis-artis yang sering aku lihat di TV loh, Mbak. Aku memang make up kamu seperti artis. Karena wanita akan lebih berharga tinggi kalau kelihatan cantik. Tidak perlu setebal apa make upnya atau sepalsu apa muka kita. Yang penting menarik di mata laki-laki. Kamu tahu, Dina? Laki-laki suka dengan artificial. Artificial? Apaan tuh, Mbak? Sandiwara dan kemunafikan. Karena perempuan zaman sekarang itu harus pinter bohong. Laki-laki perlu dibohongin, dan mereka suka dibohongin. Karena pada dasarnya mereka tuh tolol. Ngerti kamu? Mereka tahu mereka dibohongin, tapi mereka seneng. Apalagi, Din, kalau kamu bisa memberikan mereka kepuasan. Semua impian kamu akan terwujud. Apa benar semua itu, Mbak? Ya, itulah enaknya kita jadi perempuan. Kita bisa mempergunakan wajah dan tubuh kita untuk mendapatkan banyak uang. Jadi, Din, mulai sekarang, kamu harus mempergunakan semua kelebihan yang ada di diri kamu untuk mendapatkan banyak keuntungan dari laki-laki. Tapi ingat, untuk mendapatkan banyak uang, kita harus banyak berkorban. Jadi, singkirkan moral dan segala tetek bengek tentang harga diri. Harga diri dan moral tidak akan membuat kita kaya. Bagaimana? Ya setuju lah, Mbak. Saya rela melakukan apapun demi meraih semua yang saya impikan. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak buah I. Sekarang raih semua impian kamu di luar sana dengan om bandot itu. Kamu memang cantik. Tunggu sebentar. Apa benar dugaan itu ya? Saya nggak bisa mastiin. Tapi waktu keluar dari sini, saya melihat Dina pergi dengan seorang wanita. Dari penampilannya, kelihatannya dia bukan wanita baik-baik. Aduh yo, gawat umat yo. Yo, kalau sampai Ibu Nasifah tahu anaknya kecebur di lumpur yang paling panas, di lumpur dalam, di lumpur kemaksiatan yo. Anaknya jadi perempuan gak baik, perempuan gak benar. Pasti Ibu Nasifah bakal kecewa. Padahal kan Ibu Nasifah itu rajin sholat, rajin beribadah. Ini merupakan teka-teki silang yo. Kita harus mengisinya dengan baik dan benar. Tapi udah, mendingan kita cabut dari sini, cari berita yang lain. Dari Bapak. Ya Allah, gimana kan anakku Dina? Sudah selarut ini belum juga pulang. Kita sudah membahas ini panjang lebar, Dina. Ayo. Gimana dengan ibu saya? Dia pasti bakalan marah kalau tahu saya bekerja jadi gadis karaoke. Sekarang pasti dia lagi nungguin saya di rumah. Dan biasanya kalau lagi gelisah, dia langsung sholat tahajud, Mbak. Ayolah, gadis secantik kamu masa nggak bisa bohong kecil? Toh itu juga demi kebaikan ibu kamu. Nanti kalau dia sudah merasakan bagaimana enaknya dapat duit, dia akan diem. Percaya itu. Maksud Mbak apa? Saya kok nggak ngerti ya? Aku sudah punya banyak pengalaman dengan gadis-gadis seperti kamu. Awal mulanya sih ibu-ibu mereka pasti marah. Tapi setelah mereka tahu kalau anak gadisnya itu mendapatkan banyak uang tanpa harus bekerja keras, mereka malah tutup mata dan pura-pura nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak gadisnya. Ini kenyataan hidup, Dina. Saya tuh nggak bisa bayangin ibu saya tuh guru ngaji. Dia nggak mungkin bisa cepat berubah. Alim banget, Mbak. Keterlaluan malah. Saya tuh sampai berantem disuruh pakai jilbab. Bayangin, Mbak. Gadis secantik kamu disuruh pakai kerudung. Hey, come on. Kamu itu gadis yang cantik. Kenapa harus ditutupi dengan kain-kain yang ribet itu? Masya Allah, ini bukan masalah kuno dan tidak. Tapi memakai jilbab itu adalah perintah agama.
Ibu ingin lihat kamu pakai jilbab, Dina. Kamu pasti kelihatan cantik, bukan di mata orang, tapi juga di mata Allah. Enggak, saya nggak mau pakai jilbab. Lagian pakai jilbab kan butuh kesiapan mental, dan saya tidak siap untuk pakai jilbab. Anakku, kalau kamu melakukannya dengan ikhlas, semata karena Allah, kamu pasti terbiasa. Karena itu adalah salah satu perintah Allah untuk melindungi aurat kaum wanita agar terhindar dari dosa dan fitnah. Aduh ibu, itu lagi yang dibahas. Saya capek bu. Apa kurang sih bu pengorbanan saya buat ibu? Pakai baju seksi nggak boleh, saya turutin. Nggak boleh keluar malam sama teman-teman saya turutin juga. Tapi pakai jilbab itu hak saya bu. Mau pakai jilbab juga, nggak mau juga terserah saya kan bu. Udahlah bu, kita bahasnya nanti aja kalau saya udah siap pakai jilbab. Tapi nak, Aduh ya bu, saya males bu berantem sama ibu. Tapi saya harap ibu jangan egois dong bu. Apa mentang-mentang ibu guru ngaji, saya harus ngikutin gaya ibu? Kapan saya mau dapat jodoh? Amit-amit deh bu, kalau saya jadi perawan tua, malah petaka buat saya. Udah, saya capek mau tidur. Sudahlah, Din. Pokoknya yang penting sekarang ini adalah uang. Uang di atas segala-galanya. Bahkan harga diri pun bisa kamu beli dengan uang. Tempat ini akan mewujudkan semua impian hidup kamu. Kamu tinggal nyanyi, goyang dikit, cubit sana, cubit sini, cekikikan sana, cekikikan sini. Dan uang akan mengalir ke dompet kamu tiada henti. Kamu ingin lihat buktinya? Sini, sini. Coba, kamu lihat gadis-gadis itu. Dalam hitungan detik mereka bisa mendapatkan banyak uang. Kamu tahu berapa uang yang mereka bisa dapat dalam semalam? Hampir 2 juta. Belum lagi kalau malam minggu, bisa lebih karena tamunya juga semakin banyak. Belum lagi kalau kamu menjadi primadona di tempat karaoke ini. Dan ada om-om yang naksir sama kamu. Kamu bisa mendapatkan apartemen mewah, mobil, perhiasan. Semuanya bisa kamu dapatkan, Din. Ah, yang bener mbak. Iya, tapi ingat, semua barang-barang luks itu tidak gratis. Semuanya harus ada timbal balik. Apalagi kalau bukan layan plus, plus, plus. Mungkin Mbak Irma memang benar. Saya harus menyingkirkan moral dan harga diri saya demi kesenangan yang saya cari. ya Allah, aku datang kepada Engkau. Aku mohon dan aku meminta, tolonglah aku ya Allah, bukakan mata hati anakku. Semoga dia mau kembali ke rumah ini dan kembali kepadaku. Aku ibunya yang menyayangi dan mengasihi sepenuh hati. Aku mohon kepada Engkau ya Allah. Aku mohon kepada Engkau dengan kerendahan hatiku. Jauhkanlah anakku dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Tapi kagak boleh ah, godaan. Aduh, lapar nih, haus. Puasa sesuai banget sih. Mana masih lama lagi. Aduh, kata Pak Ustadz, kagak ada orang puasa yang bakalan mati. Ini gue udah mau mati. Wow, ada si Empok lagi ngegoreng. Gue lihat dah, masa ada rezeki buat lo nggak? Orang yang berpuasa. Kalau rezeki emang kagak kemana? Tempe. Dikit. Asin-asin enak. Kagak batal puasa gue. Cuman kurang seperempat. Loh, perasaan tadi nyong gorengnya banyak ya? Kok pada nggak ada? Apa nyong yang lali ya? Duh,
Puasa-puasa aja sampai lali gini. Ya wis, ora apa-apa. Biar Nyong bikinnya tambah banyakin lagi, ya. Goreng deh yang nyabak buat amal gue, amal bulan puasa. Lumayan, sedikit bisa dimakan, sedikit bisa dijokul, jadi dokat. Kayaknya gede tuh, kita raup. Udah gila, tangan gue dikasih minyak panas. Goreng kamu ya, semprol kamu, kurang ajar. Puasa-puasa sempet-sempetnya nyolong-nyolong makanan. Siapa nyolong? Saya ini nyicip, Po. Beda sama nyuri. Kalau maling tuh diambil kali bayar. Kalau icip, nih ya, saya icip sekarang. Kalau enak, ntar maghrib saya balik lagi. Ntar saya bayar. Itu juga sama aja nyolong, tau gak? Nampak juga tega. Tangan saya digoreng. Biarin aja, baru digoreng. Po, tuh. Ada yang mau beli, no? Kemana kamu? Kurang ajar kamu ya, ejen kamu ya. Kurang ajar, puasa-puasa masih curi-curi aja. Mbak, kenapa sih, Mbak? Iya, Mbak. Kok ngomel-ngomel sendiri? Itu loh si Baron. Puasa-puasa sempet-sempetnya dia nyolong makanan orang. Sekarang orangnya kemana, Mbak? Tuh, di sana tuh, dia tuh lari tuh kabur. Kita ajakin aja. Yuk. Kurang ajar ya. Bang, kenapa itu Bang tangannya merah-merah, Bang? Oh, nih. Tadi di warung ada orang yang mau nyolong gorengan. Langsung gua gebukin. Cepet. Tapi tangan gua kena dikit. Nggak apa-apa. Yang penting gua jadi jagoan. Kok tangannya merah banget sih, Bang? Orang yang lawan kok. Makanya tangan gua merah. Nah, apa sih lo? Ngurusin orang aja. Wah, Bang Baron lagi puasa bohong nih, Jang. Tahu, bohong ya. Tuh dari mana dia? Nonjok maling apa jadi maling? Ngomong apaan lo? Pergi sana. Maling teriak maling nih. Aja lo betul-betul ya. Bikin batal pala puasa gua aja. Ayo Rundin, nyanyi sama gue. Gue akan kasih lo tip yang besar, 3 kali lipat. Dong, 3 kali lipat. Urusan aja aku dikasih 5 kali lipat. Pelit banget sih, masa 5 kali lipat aja susah. Sama kamu aja deh. Oke deh. Gua kasih lebih banyak tipnya. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Halo, Aku Dina. Om Febri. Sendirian aja ya Om. Boleh Dina temenin nggak karaoke? Ya, boleh. Tapi bagaimana kalau kita ke ruangan privat aja? Enak kok, cuman kita berdua. Ini dia laki-laki kayak yang aku cari. Aku harus berhasil merayunya dan mendapatkan keuntungan darinya. Tahu aja yang di pikiran Dina. Dina juga suka tuh yang serba tertutup, serba privasi gitu Om. Cuma Om sama Dina. Kelihatannya Ibu lagi banyak pikiran. Ada masalah ya? Mungkin Bude sudah tahu apa jawabannya. Siapa lagi kalau bukan Dina, anak Ibu. Dia belum kembali juga. Itu yang membuat Ibu bingung. Dia menghilang begitu aja tanpa alasan. Sampai sekarang tidak ada kabar berita darinya. Kita semua sudah mencari kemana-mana. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku? Bu, saya mengerti sekali ini sangat berat untuk Ibu. Tapi Ibu jangan larut dalam kesedihan. Kami semua berusaha untuk mencari jejak Dina. Berdoa. Hanya doa yang bisa membantu kita mencari jalan keluar dari setiap masalah.
Maaf Ibu Nasifah. Memangnya ada persoalan apa antara Ibu dengan Dina sampai Dina harus pergi dari rumah? Ibu tidak tahu, Yo. Tapi mungkin ini ada kaitannya dengan persoalan dirinya sewaktu di sekolah. Lingkungan pergaulan di luar yang membuat Dina jadi berubah. Dia tertekan dan tidak sanggup mengikuti gaya hidup teman-temannya. Kenapa sih Bu Tuhan gak adil sama saya? Saya harus lahir jadi anak orang miskin. Kenapa nggak bisa seperti mereka? Kenapa juga saya harus punya ibu yang tidak mampu melawan nasib? Tuhan tuh emang nggak adil Bu sama saya. Masya Allah, Dina. Allah itu maha adil. Dialah satu-satunya keadilan di muka bumi ini. Bu, kalau Tuhan tuh adil, kenapa kesengsaraan terus yang kita dapat? Padahal kerjaan ibu apa? Doa, ngaji, sholat. Apalagi ibu juga guru ngaji. Bu, kalau saya ini tidak berjuang untuk mendapatkan beasiswa, mungkin saya di sana udah jadi gembel, Bu. Remaja putus sekolah. Apa yang kita dapat atas perjuangan kita, Bu? Miskin terus. Kak Dina galak banget. Marahin ibunya sampai kayak gitu. Iya, Jaleh. Sampai suara Bu Nasifah kayak mau nangis gitu. Ih, emang Mbak Dina nggak takut sama dosa ya? Teman-teman, kira-kira kita bisa ngaji nggak ya? Kan Bu Nasifah lagi berantem. Teman-teman, mendingan kita liatin ke belakang aja yuk. Siapa tahu nanti Bu Nasifah diapa-apain. Ayo, cepetan. Astagfirullahaladzim, istighfar Dina. Sudah sebegitu marahkah kamu pada keadaan? Insyaf nak, jangan pernah kamu menyalahkan siapa-siapa. Tawakalah Dina, tawakal. Tawakal. Capek aku disuruh tawakal mulu. Temen-temenku tuh semua bapaknya koruptor, tapi hidupnya bebas, enak dipandang orang. Padahal bapaknya koruptor dari penjara. Kita dapatnya apa? Penghinaan terus. Mendingan ibu berhenti aja jadi guru ngaji. Berapa sih gajinya Bu? Nggak kaya-kaya, kecil. Tapi ibu ikhlas melakukan semua ini, Dina. Menjadi guru ngaji adalah suatu pengabdian. Harta tidak bisa menjamin suatu kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang abadi adalah ketika kita mampu menghadapi ujian Allah. Surga nak, surga yang kita dapat, itu janji Allah pada umatnya yang mau bersabar. Jangan pernah meragukan Allah. Kelak kamu akan menyesal, nak. Ibu emang paling pinter kalau ngomongin soal agama. Pusing saya, Bu. Yang ada di otak ibu, pengabdian. Nggak peduli tinggal di mana. Di gubuk reot, kek, di kolong jembatan, kek. Yang ada di otak ibu, agama terus. Pikirin saya dong, Bu, sekali-kali. Saya kan malu, Bu, dilihat orang. Masya Allah, nak. Kamu telah membuat sakit hati ibu. Udah, saya pergi dulu. Mau kemana, nak? Kamu belum buka puasa. Mari buka puasa sama-sama ibu. Paling makanannya apa? Tempe, ikan asin, ikan teri, sama kerupuk. Itu doang, gak ada gizinya. Sahur itu, buka puasa itu. Mending saya beli makan di luar. Ibu pikirin dong saya gizinya nih. Gak pinter-pinter saya di rumah. Udah, saya pergi dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maafkanlah semua perkataan anakku. Dia tidak bermaksud sombong kepadamu. Ini semua adalah kesalahanku, ya Allah. Sebagai ibunya, akulah yang paling harus bertanggung jawab. Maafkanlah anakku, ya Allah. Bukakanlah mata hatinya dan kembalikanlah dia pada keimanannya terhadap-Mu, ya Allah. Jauhkanlah anakku dari kesesatan dan bimbinglah dia ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Gadis karaoke yang baik sekali, yang pernah kenal. Om bohong. Kalau Dina emang gadis karaoke yang terbaik, kenapa Om gak pernah ngajakin Dina kencan di luar? Berarti kan Dina cuma cem-cemannya Om aja. Cem-ceman? Siapa bilang? Buktinya kita udah berkali-kali kencan, terus Dina udah bikin Om puas, tapi belum satu pun kenang-kenangan yang Dina dapetin. Apa perlu Dina cari kenang-kenangan dari Om lain? Jangan Dina, jangan ya. Dina sayang, mulai hari ini kamu harus berhenti jadi gadis karaoke. Kamu akan saya nikahi jadi istri termuda saya. Bagaimana? Istri muda Om? Maksud Om? Nggak apa-apa deh, yang penting kan
Dina dinikahin. Kita nikah di bawah tangan aja, Om. Nanti kan kita jadi bisa ketemu setiap hari. Tapi Om jangan lupa, mesti kasih Dina kenang-kenangan. Ya enggak? Saya kan butuh jaminan untuk kelangsungan hidup saya. Ya, tenang aja. Rumah, mobil akan kamu dapatkan semuanya. Lengkap dengan isinya. Ya. Bener, Om? Iya. Wah, Om bener nih. Semuanya ini buat Dina, Om. Iya, buat kamu semua, sayang. Baik banget sih, Dina makin cinta deh sama Om. Gak percuma Dina jadi istri muda Om. Makin cinta Dina sama papa tersayang. Makasih ya Pak, Dina udah dibeliin rumah ini. Tapi rumah ini kan jauh dari jalan raya. Masa Dina mesti naik angkot? Kayaknya Dina perlu mobil deh Pak. Harganya berapa sih? Mahal ya? Tenang dong, sayang. Udah papa siapin semuanya. Sabar ya. Nih, apa sih yang gak semuanya buat sayangku? Makasih ya Pak. Ayo, kita lihat mobilnya. Ayo. Lihat sayang, ini mobil buat kamu. Wah, Papa yang bener ini mobil buat Dina. Bapakku sayang. Dina makin cinta di sama Papa. Makasih ya Pak. Bagus. Si tolol ini sudah memenuhi semua permintaanku. Kini aku jadi wanita kaya. Sekarang tinggal bagaimana menyingkirkan dia secepatnya dari kehidupanku. Aku harus bisa membuat laki-laki hidung belang ini sakit-sakitan dan akhirnya mati pelan-pelan. Dia kan sudah tua tuh, punya penyakit jantung lagi. Gak usah pakai acara ngeracunin segala. Paling sebentar lagi juga koit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala anna abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Masya Allah, ini bukan masalah kuno dan tidak, tapi memakai jilbab itu adalah perintah agama. Temen-temenku tuh semua bapaknya koruptor, tapi hidupnya bebas. Enak, ibu tuh guru ngaji berhenti aja deh. Gajinya berapa sih? Kecil bu, gak kaya-kaya. Kok ibunya Syifa sedih? Iya, Jal. Mungkin Bunda Syifa lagi mikirin anaknya kali. Kasihan ya, Mbak Dina ditungguin gak pulang-pulang. Kemana ya Mbak Dinanya? Gak tahu. Ya Allah, bahkan di depan murid-muridku, aku tidak mampu menyembunyikan kesedihan hati ini. Anakku Dina, di mana kau nak? Kenapa kamu tidak juga pulang? Lupakah kamu pada ibumu? Apa salah ibu nak, sampai kamu tidak mau bertemu dengan ibumu lagi? Ya Allah, kembalikanlah anakku Dina. Aku sangat merindukannya ya Allah. Inni tawakkaltu alal hayyil lazi la yamutu wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Sesungguhnya aku berserah diri kepada yang maha hidup, yang tak akan pernah mati. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Ya Rabbi, aku mohon kepadamu. Aku benar-benar memohon dengan segala kerendahan hatiku sebagai umat.
Amin, amin ya robbal alamin. Bu Nasifa bangun, Bu. Kita kasih tahu Bang Yoyo, yuk. Bu Nasifa bangun, Bu. Bangun, Bu. Kamu sudah sangat berubah dari dandanan dan jadi perempuan tajir rupanya sekarang. Tapi aku ikut senang loh, Dina. Karena dengan begitu kan pundi-pundi uangku akan semakin banyak fee dari kamu. Coba kalau semua anak didik Mami bisa seperti kamu. Tentunya aku sekarang sudah jadi mami terkaya di sini. Mbak jangan salah loh. Aku nih masih ngincer bos-bos tajir di luar sana. Tentunya yang lebih tajir dari Febri. Makanya aku masih ngelaba di luar sini. Tahu dong maksudku. Tapi ngomong-ngomong, kamu apain sih Febri sampai kamu bisa ngelaba lagi di sini? Dengan obat tidur ini, gue bakal bikin lo tidur semalaman. Dasar Om Loyo, baru digituin aja udah lemes. Dasar bego. Sekarang waktunya gue cari om lain. Cari duit lagi. Gila emang. Jadi si Febri kamu kasih obat tidur. Pinter kan aku, makanya itulah enaknya dapat Febri. Baru dibelai dikit, udah langsung teler. Aku langsung tinggal deh cari cowok lagi, berkeliaran di luar. Seperti yang Mbak bilang, jangan pernah berhenti selagi tubuh indah masih bisa menghasilkan. Iya kan? Dina, kamu sekarang semakin pinter ya. Rupanya kamu banyak belajar dalam waktu yang singkat. Malah sekarang kamu lebih pinter dari aku. Kemiskinan yang membuat aku jadi dendam. Dan dendam itu harus terbalaskan. Dina, tolong keluar, kita mau bicara, Din. Ayo Dina, cepat keluar. Jangan sampai kami dobrak pintu ini. Aduh, kok nggak dibukain sih pintunya? Buka dong. Gimana sih nih? Bulan puasa juga, bukan nabung pahala. Kalau nggak nabung pahala, nabung duit kek. Ini mana dosa lagi. Keluar Dina. Ini orang. Dina. Ini ngapain sih pada di sini? Jadi ini yang kamu lakukan di belakang ibu kamu? Ada hak apa kamu bicara seperti itu? Kamu terlalu sensitif, Dina. Kami hanya melakukan apa yang perlu kami lakukan. Kami datang membawa sebuah amanat dari ibu kamu. Mudah-mudahan kamu tidak lupa kalau kamu masih punya ibu. Pak De tuh nggak perlu ya nyindir-nyindir saya seperti itu. Apalagi pakai ikut campur urusan saya. Saya juga tahu kok saya kapan mesti pulang. Jadi Pak De nggak perlu paksa-paksa saya untuk pulang ke rumah. Lebih baik kalian semua pergi dari sini sebelum saya panggil satpam. Oke? Kamu tidak perlu mengusir kami. Kami pasti akan pergi. Tapi kamu harus ingat dan dengar amanat ini. Di rumah ibu kamu sedang sakit. Pulanglah. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, Dina. Penyesalan itu datang sesudah terjadi. Jangan sampai kamu menuai apa yang sudah kamu lakukan dalam hidup kamu. Baik. Kalian sekarang boleh saja menasihati saya seperti itu. Tapi lihat nanti, ketika saya pulang membawa harta yang berlimpah. Biar kalian semua tahu kenapa saya pergi. Saya pergi untuk mengejar impian saya. Dan saya akan buktikan kepada kalian semua dan ibu tentunya. Dan ketika saya kembali, saya membawa harta yang berlimpah. Kalian semua akan gigit jari, iri kepada saya. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, sesuatu yang kamu dapatkan dengan cara yang tidak halal, itu akan jadi bumerang buat kamu. Berdoalah Dina, semoga kamu tidak termasuk orang yang menyesal. Hanya itu pesan kami. Pergi kalian semua. Jangan ganggu urusan saya. Di sini kehidupan saya dan ini surga saya. Udah sana kalian urusin saja masjid kalian. Puasa, taraweh, gak penting. Udah miskin-miskin aja kalian. Pergi!
si Dina. Beda banget penampilannya. Masa? Kayak artis infotainment gitu. Gaul banget ya. Bu, punya duit dari mana sih Dina buat beli mobil? Iya ya. Gue juga dengar dari si Tince. Apa? Si Dina tuh udah punya rumah bagus. Iya. Iya. Jangan-jangan dia ngelaba ya? Heh, orang kampung. Ngapain lo pada ngomongin Bude, gue? itu seperti suara Dina. Sirik lo. Dia sudah pulang. Gak bisa lihat mobil bagus dikit, hah? Kasian deh lo semua. Biasa naik angkot ya? Hah? Lo gak bisa ya naik beginian. Kasian deh lo. Lo tuh sekarang depan gue begini semua. Tinggal injak-injak. Dasar orang kampung. Ya, kurang ajar ya. Jangan sampai bibir lu gue soek-soek nih satu-satu ya. Hah? Pergi nggak lo? Pergilah. Pergi. Keluar kampungan. Sini lo. Ngapain lo kesini? Saya kesini mau minta maaf karena waktu itu saya memecat kamu. Sekalian mau lihat ibu kamu yang sedang sakit. Nggak perlu. Ngapain lo pakai minta maaf segala? Manajer sombong. Dulu lo bisa aja maki-maki gue seenaknya waktu gue jadi kasir lo. Sekarang udah waktunya gue beli minimarket lo. Pergi! Dengar nggak sih lo? Punya kuping nggak sih? Kuping itu dipasang. Pergi, pergi! 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 Buruan! Rasain pembalasan gue. Ternyata enak juga jadi orang kaya. Bisa seenaknya saja berbuat sesuka hati. Apa yang pada terjadi orang. dengan Dina, Bude? Kok dia bisa jadi sombong seperti itu? Apa yang telah membuatnya berubah? Jangan-jangan benar apa yang dikatakan mereka. Bu, saya pulang, Bu. Bu. Ada Pak Ade sama Yoyo. Ngapain kalian di sini? Tahu aja kalau saya pulang. Dina, apa yang kamu bawa? Bude bisa keluar sebentar nggak? Saya mau bicara sama ibu saya. Bude, Bu. Saya banyak bawa belanjaan buat ibu. Ya, ibu sini duduk dong. Saya bawain baju-baju bagus buat ibu. Tas-tas bermerek, sepatu-sepatu bagus. Semuanya buat ibu. Dan coba lihat, ibu saya bawain apa? Emas, Bu. Emas. Bayangin, selama ini kita cuma bisa mimpi-mimpiin itu. Sekarang ibu sudah bisa memakainya dan memamerkannya ke semua orang. Dan ibu harus bangga karena ibu sudah menjadi seorang ibu yang sukses. Sukses apa yang kamu maksud, Dina? Ya sukses karena telah mendidik saya menjadi orang kaya dong, Bu. Ibu harusnya bangga. Karena cuma saya perempuan satu-satunya yang bisa berhasil di kampung ini. Kalau harta yang menjadi ukuran kamu untuk mengukur sebuah sukses, salah, Nak. Itu salah besar. Sedikitpun ibu tidak berharap kamu pulang dengan memperlihatkan kesombongan kamu atas dosa-dosa yang kamu sudah lakukan. Dosa? Apa maksud ibu? Ibu mau menghakimi saya gitu? Bu, seharusnya ibu tuh berterima kasih sama saya, Bu. Karena tanpa ibu pun saya bisa sukses seperti ini. Tapi mana terima kasihnya, Bu? Mana? Cukup, Nak. Cukup, Dina. Jangan menambah dosa lagi dengan kata-kata kasar kamu pada ibu. Ingat, Nak, kamu lahir karena ibu. Ibu yang sudah merawat kamu dan menyusui kamu dengan air susu ibu. Ibu berharap banyak pada kamu, Dina. Kenapa kamu jadi berubah? Ya, saya memang sudah berubah. Keadaan yang memaksa saya untuk berubah. Memangnya ibu mau hidup melarat terus-terusan? Hidup di rumah reot seperti ini? Saya nggak mau, Bu. Nggak mau. Saya berjuang mati-matian untuk ibu. Untuk ibu dan saya. Tapi apa yang saya terima? Penolakan dari ibu. Penghinaan dari ibu. Bertobatlah, Nak. Selagi masih ada waktu. Singkirkan semua harta ini. Tidak. Saya tidak mau bertobat. Ibu saja yang bertobat. Saya tidak mau hidup melarat seperti dulu lagi. Nggak sudi. Nggak sudi saya, Bu. Dina, mau kemana, Dina? Istighfar, jangan sampai kamu menyesal. Minta maaf kamu pada ibu kamu. Kalau kamu mencari kebahagiaan, letaknya pada ibu kamu. Karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bakti seorang anak, itu adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Dina, singkirkanlah semua kesombongan kamu.
Karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kamu. Yakinilah itu. Diam kalian semua. Seharusnya kalian semua yang bertobat. Kalian telah meracuni otak ibu saya. Puasa-puasa kok bikin dosa. Dina, tunggu Dina. Dina, jangan pergi nak. Jangan pergi dalam keadaan marah. Turutilah kata-kata ibu nak. Bertobatlah. Cuma tobat yang bisa menyelamatkan kamu nak. Tidak. Saya tidak akan bertobat. Ibu saja yang bertobat. Ibu mengusir saya. Puas ibu menghina saya depan mereka. Saya akan pergi dan tidak akan kembali ke rumah ini. Dan juga tidak akan pernah menemui ibu lagi. Astagfirullah. Baik, saya akan pergi dari rumah ini dan tidak akan pernah kembali. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa tragis nasib yang menimpa Dina. Keinginannya mengejar kebahagiaan duniawi harus berujung pada kematiannya sendiri. Padahal kebahagiaan yang hakiki sesungguhnya terletak pada diri kita sendiri. Bersyukur, sabar, dan tawakal adalah kunci sebuah sukses. Tapi Dina lebih memilih jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya. Dia tidak peduli sekalipun harus mempertaruhkan harga diri dan kehilangan harkat martabatnya sebagai perempuan. Dia rela berzina demi sebuah kata, uang. Betapa harta telah menutup rapat pintu hatinya, dan gemerlap duniawi telah membutakan mata hatinya. Hingga akhirnya Dina terjebak dalam kubangan dosa yang digalinya sendiri. Dan yang paling menyedihkan, Dina harus menemui ajalnya tanpa sempat bertobat. Yang tertinggal kini hanyalah penyesalan, karena kelak Dina harus mempertanggungjawabkan semua dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah yang Maha Mengampuni, jauhkanlah kami dari kesesatan, kemaksiatan, dan kezoliman. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu, jalan kebenaran, jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah umat-Mu yang tak pernah lepas dari segala hilaf dan salah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.